Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Petrus memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana sekarang ada ajaran baru orang Kristen harus menggunakan nama Yahweh, baik dalam doa dan pujian atau nama Allah diganti Yahweh. Apa dapat dibenarkan, Pak? Kita pakai nama Yahweh saja atau tetap pakai nama Allah atau Yesus? Terima kasih. Ya, memang aliran semacam ini yang terkenal sebagai aliran Yahweisme atau kelompok pengagung nama Yahweh, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Secret Name Movement, gerakan nama suci atau nama keramat. Nah, gerakan ini mereka anti terhadap Allah. Menurut mereka Allah itu adalah nama dewanya, dewa kafir di Arab sana sebelum Islam ada. Lalu juga mereka mengatakan bahwa lalu diadopsi oleh Islam, sehingga Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Allah itu bukan Tuhannya orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak boleh menyembah Allah. Lalu orang Kristen mesti sembah siapa? Tuhannya orang Kristen atau orang Israel itu namanya Yahweh. Jadi kita mesti sembah Yahweh, jangan menyembah Allah. Nah, itu pandangan mereka. Nah, tetapi saudara, hari Minggu kemarin itu saya berkhotbah di gereja saya bahas masalah ini. Dan saya memberikan 4 jawaban untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan ini salah. Pertama, saudara ya, mereka seringkali mengutipkan, berikan literatur-literatur yang banyak untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah nama dewa kafir pada zaman Arab kuno, juga itu adalah Tuhannya orang Islam dan sebagainya. Tapi saya menunjukkan dalam banyak sumber juga, Microsoft Encarta Library, juga Encyclopedia Britannica, International Standard Bible Encyclopedia, Wikipedia Encyclopedia. Saya menunjukkan di sana ada banyak data dari sumber-sumber yang standar internasional, bahwa ternyata tidak semua literatur itu setuju dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Islam dan nama dewa kafir sebelum Islam muncul. Jadi literatur bisa berimbang atau bahkan lebih banyak yang mengatakan, yang menolak pandangan mereka. Kedua, kita juga bisa melihat bahwa itu kata Allah itu adalah padanan kata Eloah di dalam bahasa Ibrani. Di dalam Ibrani itu Eloah, tapi dalam Arab itu menjadi Allah. Jadi Allah atau Eloah itu sama saja. Itu hanya bahasa yang berbeda. Satunya bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Dan itu sama-sama menunjuk kepada pencipta alam semesta ini. Ya. Lalu yang ketiga adalah bahwa kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Kristen, baik di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam kitab suci mereka, jauh sebelum Islam ada. Satu prasasti ditemukan pada tahun 1512. Itu prasasti dari gereja. Inskripsi dari gereja yang pembukaannya adalah Bismillah. Jadi Bismillah itu kan ada kata Allah di sana, dan itu dari gereja. Jadi gereja Kristen itu sudah menggunakan kata Allah itu sebelum Islam ada. Sehingga bagaimana dikatakan bahwa Tuhannya Allah itu adalah Tuhannya orang Islam? Jadi ini salah kaprah dari orang-orang aliran Yahweisme ini. Ya, juga yang keempat, mereka mengatakan Allah itu adalah kaitan dengan kafir. Tapi kalau mereka belajar Alkitab yang baik, nama El juga bukan hanya untuk Allah, tapi juga untuk Tuhan Yahweh, tapi juga untuk dewa-dewa kafir. Nama Elohim juga itu bukan hanya untuk Yahweh, tetapi bisa dipakai juga untuk dewa-dewa kafir. Nama Theos di dalam bahasa Yunani juga itu akarnya kalau dipelajari lebih dalam itu bersumber pada kekafiran. Bahkan Yahweh sendiri kalau dipelajari ayat-ayatnya itu pernah disebut sebagai Baal, yang adalah dewa kafir Kanaan. Nah, jikalau Elohim dan Theos atau bahkan Yahweh itu pernah dipakai di dalam kafir maupun juga untuk menuju pada Yahweh, kenapa Allah tidak bisa? Ya. Nah, jadi ini kalau mau dijelaskan panjang lebar, saya khotbah hampir 2 jam di gereja kemarin membahas ini, ya. Bagi saudara yang, tetapi lalu problem kedua adalah apakah kita mesti pakai nama Yahweh? Ya, ini nanti akan saya bahas di gereja saya 2 minggu yang akan datang. Jadi
Hari Minggu ini belum. Hari Minggu yang akan datang saya akan bahas khusus apakah orang Kristen harus pakai nama Yahweh. Nah, kalau saudara mau ikut, lebih bagus ikut saja. Penjelasan saya akan panjang lebar, akan detail tentang apakah kita harus menggunakan nama Yahweh. Itu jadi saya akan mengkhotbahkan ini di gereja saya pada tanggal 15 September nanti. Saya kebaktiannya di Hotel Sylvia, lantai 4, jam 9 pagi, dekat Pasar Impres. Bagi saudara yang mau berkunjung, tanggal 15 September, saya akan bahas secara khusus masalah apakah kita harus menggunakan Yahweh di dalam ibadah, kebaktian, doa, lagu puji-pujian kita, dan bahkan Alkitab kita.